Perkenalkan, nama saya Elizabeth Cecilia Sijabat dari semester 2 Ruangan Santa Clara, tepatnya di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura, Keuskupan Agung Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Sejarah Gereja Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Umat pertama yang menjadi orang Katolik adalah orang Maluku, Kolano atau kepala kampung Mamuya yang sekarang di Maluku Utara, yang dibaptis bersama seluruh warga kampungnya pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil dari seorang saudagar Portugis yang bernama Gonzalo Veloso. Ketika itu, para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah bersama serdadu-serdadu, dan para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia yang beragama Katolik bernama Santo Franciscus Xaverius yang datang mengunjungi Pulau Ambon, Sapura, dan Ternate pada tahun 1546 sampai 1547. Ia juga membaptis beberapa umat ataupun penduduk di setempat. Perkembangan Gereja Katolik di Indonesia pada masa pemerintahan VOC. Sejak kedatangan dan kekuasaan VOC di Indonesia pada tahun 1619 sampai 1799 yang akhirnya mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia. Pada saat itu, Gereja Katolik dilarang mengadakan kegiatan misi secara mutlak. Namun, di beberapa wilayah kegiatan Katolik masih berjalan, seperti Flores dan Timur yang tidak termasuk dalam wilayah VOC. Para penguasa VOC yang beragama Protestan mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikannya dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Karena hal itu, banyak umat Katolik yang menjadi orang Protestan pada saat itu juga, seperti yang terjadi pada komunitas di Ambonia. Para imam-imam Katolik akan dihukum mati bila mereka ketahuan berkarya ataupun memberitakan Injil di wilayah kekuasaan VOC. Banyak yang mengalami hukuman tersebut, seperti pada tahun 1624, seorang pastor yang bernama Egidius dibunuh di Kastil Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieter Jun. Akibat ia mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Yang kedua adalah Pastor Ade Rhodes, seorang Yesuit Prancis, pencipta huruf abjad Vietnam, juga dijatuhi hukuman berupa menyaksikan pembakaran salibnya dan alat-alat ibadat Katolik lainnya di bawah tiang gantungan. Lalu Pastor Ade Rhodes diusir pada tahun 1646. Yang ketiga ialah Johannes Kapas, seorang Austria yang terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC akibat bantuan yang diberikannya kepada beberapa imam Katolik yang singgah di Kepulauan Batavia. Ia pindah ke Makau dan masuk Serikat Yesus serta meninggal sebagai seorang martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada abad ke-18, Eropa mengalami perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya bersama dengan sekutunya. Simpati orang Belanda pun terbagi menjadi dua, di mana ada yang memihak Prancis dan ada yang memihak Britania, sampai negeri Belanda mengalami kehilangan kedaulatannya. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya yang bernama Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda. Pada tahun 1799, VOC pun bangkrut dan dinyatakan bubar. Perkembangan Gereja Katolik pada era Hindia Belanda. Perubahan politik di Belanda
khususnya setelah kenaikan tahta Raja Louis, seorang Katolik membawa pengaruh yang cukup positif, di mana kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Hal ini terbawa sampai ke bumi Nusantara yang kemudian disebut dengan Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Mei tahun 1807, Paus Pius ke-7, pimpinan Gereja Katolik Roma, mendapat persetujuan dari Raja Louis Napoleon untuk mengaktifkan kembali karya misi di Hindia Belanda dan juga mendirikan Prefek Apostolik Hindia Belanda di Batavia. Sedangkan pada tanggal 4 April tahun 1808, dua orang imam yang bernama Pastor Jacobus dan Pastor Lambertius dari negara Belanda tiba di Jakarta dan diangkat menjadi prefek apostolik pertama oleh seorang pastor yang bernama Genlis. Sedangkan pada tahun 1808 sampai 1811, Gubernur Jenderal Delles berkuasa menggantikan VOC dengan pemerintahan Hindia Belanda. Disinilah kebebasan beragama mulai diberlakukan, walaupun agama Katolik pada saat itu agak dipersukar, di mana imam Katolik yang pada saat itu hanya 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu dengan yang lain. Namun, dengan kerja keras dan usaha, pada tanggal 20 September tahun 1942, Prefektur Apostolik di Batavia dinaikkan statusnya menjadi Virikat Apostolik. Akan tetapi, pada tahun 1889, kondisi ini mulai membaik, di mana sudah ada 50 orang imam di Indonesia. Namun, di daerah Yogyakarta, misi Katolik dilarang sampai pada tahun 1891. Perkembangan Gereja Katolik di Indonesia pada masa Romo Van Lith. Misi perkembangan Gereja Katolik di daerah Yogyakarta pada saat itu diawali oleh kemunculan seorang pastor yang bernama Pastor Van Lith, yang datang ke Mutilan pada tahun 1896. Pada awal usahanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi pada tahun 1904, tiba-tiba datanglah 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang ke rumah Romo, dan mereka meminta untuk diajari dan diberi pelajaran tentang agama. Sehingga pada tanggal 15 Desember tahun 1904, rombongan pertama orang Jawa yang berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air Semagun yang terletak di antara 2 batang pohon sono, di mana tempat bersejarah ini telah menjadi tempat ziarah Sendang Sono. Romo Van Lith juga mendirikan sekolah guru di Mutilan pada tahun 1900 dan sekolah pendidikan guru pada tahun 1904. Dan pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan menjadi satu yayasan yang bernama Yayasan Canisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah mantan siswa Mutilan. Dan pada permulaan abad ke-20, Gereja Katolik berkembang pesat. Sedangkan pada tahun 1911, Romo Van Lith mendirikan seminar menengah, di mana 3 dari 6 calon generasi pertama dari tahun 1911 sampai 1914 ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1926 dan 1928, yang bernama Romo Satiman dan Dejaja Soe Putra serta Soe Jiprata Nata. Perkembangan Gereja Katolik pada masa era perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1940, Albertus Soe Jipranata menjadi uskup pertama di Indonesia yang ditakbiskan. Dan pada tanggal 20 Desember tahun 1048, Romo Sanjaja terbunuh bersama Frater Hermanus di Dusun Kembaren dekat Mutilan.
Ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut sampai ke Yogyakarta dalam agresi militer Belanda kedua. Romo Sanjaja dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah gereja Katolik di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu dan menguasai Indonesia sampai tahun 1945. Tenaga imam, bruder dan suster yang berkebangsaan Belanda ditangkap dan ditahan sehingga gereja Katolik dilayani oleh tenaga-tenaga pribumi yang jumlahnya sangat terbatas. Gereja Katolik pun tetap bertahan sebagai gereja dalam diaspora. Uskup Soeji Pranata bersama Uskup Wilken menghadapi penguasa penduduk pemerintahan Jepang dan mengusahakan agar Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta dapat berjalan terus-menerus. Banyak di antara pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik seperti Adi Sucipto, Agustinus, Ignatius Slamet Riyadi, dan Yos Sudarso. Perkembangan gereja Katolik di Indonesia pada era kemerdekaan sampai dengan sekarang. Kardinal pertama di Indonesia bernama Justinus Kardinal Darmo Wujono yang diangkat pada tanggal 26 Juni tahun 1967 dan pada tahun 1962 sampai 1965 saat Konsili Vatikan kedua. Gereja Katolik di Indonesia ikut berpartisipasi dan ambil bagian. Keaktifan Gereja Katolik Indonesia ini ditandai dengan berkunjungnya Paus Paulus ke-6 ke Indonesia pada tahun 1970. Dan pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II juga mengunjungi Indonesia dan beberapa wilayah ataupun kota-kota lainnya. Wilayah ataupun kota-kota lainnya yang dikunjungi oleh Paus Yohanes Paulus II seperti Jakarta, Medan atau Sumatera Utara, Yogyakarta atau Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Maumere atau Flores, dan Dile atau Timor Timur. Itulah penjelasan saya mengenai sejarah gereja di Indonesia dan perkembangannya pada masa era VOC, era Hindia Belanda, era Romo van Lith, era perjuangan kemerdekaan, serta era kemerdekaan sampai dengan sekarang, yang terus berkembang pesat sampai ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia pada saat ini, di mana yang hanya berawal dari Kepulauan Maluku, kini sudah menyebar sampai ke seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.